Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu tentang konsep oposisi. Yaitu konsep oposisi. Oposisi dalam logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan masalah yang sama. Pertentangan ini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar atau salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Adapun dua pernyataan yang diperbandingkan atau yang dihubungkan itu dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari satu trem, dan dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari dua trem sebagai subjek dan predikat yang disebut dengan proposisi kategoris. Maka dari itu penulis mencoba untuk menulis makalah ini yang di dalamnya menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan oposisi. Baik, saya sebagai moderator akan menyerahkan langsung kepada materi untuk dapat memaparkan materi dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih waktu dan tempat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja masuk bab 2 dalam pembahasan. A. Pengertian konsep oposisi. Oposisi dalam logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan masalah yang sama. Pertentangan ini diartikan juga sebagai hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar atau salah terhadap dua pernyataan yang dibandingkan. B. Macam-macam oposisi. Seperti dijelaskan di atas, oposisi dibagi menjadi dua macam, yaitu oposisi satu trem, oposisi sederhana, dan oposisi dua trem, oposisi kompleks. Oposisi sederhana, tetapi perbedaan dalam kualitas dan kuantitas. Trem satu-satunya di sini merupakan predikat. Contoh, semua adalah korupsi, ada sebagian yang tidak korupsi. A. Oposisi kontras. Bila pernyataan yang satu salah, maka yang lain dapat juga diartikan dengan juga salah. Contohnya, semua adalah korupsi, semuanya tidak ada yang korupsi. B. Oposisi subkontras. Bila pernyataan yang satu benar, maka yang lain dapat benar dan dapat juga salah. Sebagian adalah sarjana hukum, sebagian bukan sarjana hukum. C. Oposisi kontradiktoris. Contoh, semua manusia terpelajar, beberapa manusia tidak terpelajar. D. Oposisi subalternasi. Subalternasi ini dibagi menjadi dua. Subimplikasi, contohnya semua adalah pemberontak, ada sebagian yang memberontak. Subalternasi. 2. Oposisi kompleks. Contoh, semua peserta bimbing eksperimentis Yogyakarta ingin masuk perguruan tinggi. A. Oposisi paralel. Contohnya, ada sebagian pejabat pemerintah yang korupsi, ada sebagian pejabat pemerintah yang tidak korupsi. B. Oposisi kontradiktoris, merupakan pertentangan antara dua pernyataan kategoris dengan trem yang sama, namun perbedaan kuantitas dan kualitasnya. Oposisi kontradiktoris di sini sama juga dengan oposisi kontradiktoris dan dibahas dalam oposisi sederhana. Hukumnya pun sama. Contohnya, semua bangsa Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, ada bangsa Indonesia yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Oposisi eksekutif, hukum kebenarannya bagi yang satu berarti kesalahan bagi yang lain, namun keduanya dapat juga salah. Contohnya, semua jaksa adalah sarjana hukum, sebagian jaksa adalah sarjana hukum. Pernyataan yang kontradiktif, jika salah satunya diingkari akan mewujudkan suatu persamaan arti. Negasi kontradiksi dapat juga dinyatakan sebagai bentuk penataan observasi, yaitu penyimpulan langsung dengan jalan menegasikan suatu pernyataan yang berbeda kualitasnya. Contohnya, setiap warga negara mempunyai kedudukan sama dalam bidang hukum dan pemerintah. Dalam contoh di atas, kata tidak ada satupun berarti semua penyimpulan implikasi. Jika suatu keseluruhan mempunyai sifat tertentu, maka bagian dari keseluruhan itu juga mempunyai sifat tersebut, dan jika menginginkan dari maka bagiannya mengingkarinya. Contohnya,
Tidak semua peserta ujian logika dapat nilai baik, maka sebagian dari peserta ujian logika dapat nilai baik. Bentuk-bentuk oposisi. 1. Kontradiktor. Pertentangan ini terdapat antara putusan proposisi kategori yang universal afirmatif dengan proposisi universal negatif dengan partikular afirmatif. Contohnya A dan O. Seluruh ilmu pengetahuan memiliki logikanya sendiri-sendiri. B antara E dan I. Contohnya tidak memungkinkan keduanya benar, tidak memungkinkan keduanya salah. 2. Kontraksi, yaitu pertentangan yang terjadi antara dua putusan yang mempunyai predikat yang sama tetapi berbeda kualitas. Pernyataan ini terjadi antara putusan afirmative universal dan negatif universal. Contohnya antara A dan E, semua SMA itu lulus. 3. Subkontras. Pertentangan ini terjadi antara putusan partikular yang berbeda kualitas. Contohnya antara I dan O. Sebagai murid-murid itu tidak lulus, sebagai murid itu lulus. 4. Subalternasi. Contohnya antara A dan I. Semakin dekat satu konsep data realita, semakin mudah konsep itu untuk diukir. Untuk sebagian saya serahkan pada materi. Terima kasih kepada materi. Yaitu dapat kita simpulkan bahwasanya oposisi dalam logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan masalah yang sama. Pertentangan ini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar atau salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Itulah yang dapat kami sampaikan dan kami dapat simpulkan yang seringkas mungkin. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami semua, dan apabila kami dalam menjelaskan, dalam memaparkan sebuah materi ada sebuah kesalahan atau kesalahan dalam menjelaskan sebuah materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.